Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ular berbisa dikenal sebagai salah satu predator yang paling ditakuti di alam. Meskipun nggak punya kaki dan hanya bisa ngesot di tanah, tapi dengan racunnya yang mematikan dan serangannya yang cepat, hewan ini sering mengirim mangsanya untuk pindah alam. Bebas ongkir pula. Tapi kayaknya si ular kurang banyak lihat medsos nih. Jadi dia nggak tahu kalau ada beberapa hewan tertentu yang nggak takut sama dia. Dan hari ini saya akan bawa Anda berkenalan dengan hewan-hewan yang gagah berani yang tidak takut ular. Malah bikin ular berbisa itu malu dan kehilangan harga diri sebagai hewan mematikan. Hewan-hewan ini sering membuat ular merasa terancam. Bahkan beberapa di antaranya bisa dengan mudah mengalahkan ular dan membuat ular menemui ajalnya sebelum mengucapkan wasiat untuk anak istrinya. Wih, jahat ini ya. എന്തായാലും സ്നേക് മാസ്റ്റർ ടീം എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തരായ Apa അതിഥികളെ maksudnya? തേടിയാണ് Oh, putar ഞങ്ങളുടെ dulu യാത്ര. intronya. ആ Iya. യാത്രയിൽ Dan kita putar ഞങ്ങൾ dulu കഴിഞ്ഞ intronya. Seperti biasa kawan, siapkan dulu kopinya. Karena hidup ini seperti secangkir kopi, di mana pahit dan manis bertemu dalam kehangatan. Widih. Dan yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dan hikmah dari channel ini. Sebagai pengantar, saya akan sedikit jelaskan tentang cara ular meracuni mangsanya. Yaitu ular harus sukses untuk menggigit mangsanya dan menyalurkan racun melalui taringnya yang tajam, sehingga bercampur ke dalam darah mangsa. Jadi selama racun itu tidak bersinggungan dengan darah mangsa, maka tidak akan berpengaruh apa-apa. Sampai sini paham ya? Adapun cara kerja racun ular seperti neurotoksin, hemotoksin, miotoksin, sitotoksin, telur asin, dan yang lain-lain kita akan bahas di video yang lain, oke? Yang pertama adalah landak. Sebenarnya landak adalah omnivora, yaitu pemakan segala. Dia nggak pilih-pilih makanan, dari mulai umbi-umbian, buah, akar tanaman, anak burung, katak, anak tikus, termasuk juga ular. Dalam penelitian Biological Review of Cambridge Philosophical Society di tahun 2012, mengungkapkan bahwa landak memiliki serum penetral racun, yang membuat mereka kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Hal ini memungkinkan landak memangsa banyak ular berbisa di habitatnya. Cara bertarungnya adalah dia akan menyodorkan pantatnya yang dipenuhi dengan duri-duri tajam yang sangat berantakan, seberantakan kehidupan Anda. Gading. Sampai-sampai si ular bingung, mana nih yang mau digigit? Duri semua. Sampai si ular stres ya. Hanya dengan sedikit tekanan saja duri landak bisa lepas dan menancap indah di tubuh ular. Sungguh menyakitkan. Ini membuat mereka cukup berani untuk melawan ular dan kerap berakhir dengan kemenangan landak. Kemudian landak akan berpesta dengan tubuh ular yang telah mati. Nah, landak biasanya kalah sama ular yang lebih besar. Tapi ular yang lebih besar itu juga ketika makan landak juga akan tersiksa dan mati. Duri dimakan. Yang kedua adalah mongos atau garangan. Mongos atau garangan kita sering menyebutnya dengan luwak atau lupa waktu. Ngarang. Adalah hewan yang sangat lincah dengan tingkat kewaspadaan tinggi, dengan refleks yang sangat cepat. Inilah salah satu hewan yang paling ditakuti oleh ular berbisa. Pokoknya apes dah kalau ular berbisa ketemu dengan hewan ini. Serangan ular yang sangat cepat dan tiba-tiba masih kalah cepat sama refleks si mengos ini. Kecepatan serang ular 0,04 detik, sedangkan refleks mengos 0,02 detik, setengahnya kan. Ini 15 kali lebih cepat dari refleks manusia. Mongos juga dibekali ilmu kebal racun. Menurut National Geographic, mongos kebal terhadap bisa ular karena memiliki sel bermutasi yang menghalangi neurotoksin memasuki aliran darah. Hal ini membuat racun menjadi tidak efektif di dalam tubuh mereka. Meskipun demikian, butuh waktu mongos untuk menetralkan racun di tubuhnya. Maka dari itu, ketika racun mengenainya, maka dia akan pingsan sebentar. Dan setelah bangun dia akan melawan ular lagi, sampai ludes dibuatnya. Syaratnya adalah ketika bangun ularnya masih ada. Yang ketiga adalah musang madu atau honey badger. Pada tahun 2002, musang madu dinobatkan sebagai hewan yang tak kenal takut oleh Guinness Book of World Record. Wah, sangar ini, nggak kaleng-kaleng. Memang sih, doi emang nekat banget. Mereka tidak ragu-ragu untuk bertarung dengan predator yang lebih besar, seperti serigala, hyena, singa, ataupun macan tutul, untuk merebut makanan mereka. Senjata perang dan pertahanannya cukup komplit, dari cakar dan taring yang tajam,
kulit yang tebal dan lentur, dan tidak lupa senjata yang membagongkan, yaitu bau kentut yang bikin pusing satu RT. Kentutnya bau banget sih ya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah musang madu memiliki mutasi gen yang membuat mereka tahan terhadap gigitan ular berbisa. Hal ini disebutkan dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal Toxicon tahun 2015. Dia juga tahan racun serangga seperti kalajengking serta sengatan lebah. Meskipun namanya musang madu, tapi doi sangat suka dengan daging ular. Mungkin karena mirip sosis kali ya. Semua jenis ular bisa dia lawan, dari mulai ular berbisa dan yang tidak berbisa, kecuali ular tangga. Jadi kalau ular berbisa ketemu sama dia, maka 90% akan setor nyawa dan masuk ke dalam perutnya. Wih, memang sangar ini. Yang keempat adalah burung sekretaris. Burung endemik Afrika yang dijadikan lambang negara Afrika Selatan ini sering disebut dengan burung sekretaris. Wih, imut-imut banget. Hal ini karena dia memiliki seberkas bulu di tengkuk yang menyerupai sekretaris yang menyelipkan pensil di telinga mereka. Kalau nggak percaya kita tanya aja sama Pak Direktur. Bener nggak Pak? Iya. Tapi namanya yang imut-imut itu ternyata dia garang dan sangar, apalagi kalau melawan ular. Makanya dalam bahasa Latin disebut Sagittarius serpentarius, artinya pemanah reptil atau pemburu reptil. Burung sekretaris ini biasanya membunuh ular dengan menginjaknya dengan kuat dan cepat. Karena burung sekretaris memiliki kaki panjang dan kuat. Dengan tinggi badan 1,3 meter dan kaki yang tinggi serta berat 5 kg, sesuai dengan hukum 2 Newton bahwa besarnya gaya adalah hasil dari massa benda dikali percepatan benda. Wajar saja kalau ilmuwan mengatakan bahwa injakan burung sekretaris setara dengan 5 kali berat burung itu. Jadi seperti ular kejatuhan batu 25 kg. Wih, pusing juga. Jadi 4 kali injakan saja udah mabok tuh ular ya. Yang kelima adalah king cobra. Satu kalimat untuk menggambarkan ular ini. Kullu syai'in mustasnayat. Segala sesuatu selalu ada pengecualian. Inilah king cobra, pengecualian dari ular berbisa yang lain. Rata-rata ular berbisa bangga dengan dia bisa menaklukkan hewan-hewan lain. Tapi kebanggaan king cobra adalah bisa menaklukkan bangsanya sendiri. Ya, ini sesuai dengan namanya ya, Ophiapagus, yang berarti pemakan ular. Kalau Anda jadi kobra, pasti sakit hati banget sama si king cobra ini. Di saat dia diburu oleh hewan seperti mengos, honey badger, dan lainnya, bukannya bantuin, malah ikutan memangsa sejenisnya. Padahal dia adalah ular berbisa terbesar di dunia, yang bisa mencapai panjang 5,5 meter. Waduh. Dan mangsa yang paling disukai king cobra itu adalah kobra. Makanya dinamakan king cobra kali ya. Meskipun terkadang juga memangsa ular derik dan ular-ular tidak berbisa lainnya. Seakan dia adalah delegasi alam untuk mengontrol keberadaan lonjakan populasi ular berbisa. Masya Allah. Yang keenam adalah burung raptor. Burung raptor atau elang ular, burung ini mendiami daerah Eropa, Asia, dan Afrika. Mangsa favorit mereka adalah ular. Dengan matanya yang tajam, burung ini biasa mengintai mangsanya dari ketinggian. Tidak kayak ente suka mengintai dari semak-semak. Begitu melihat ular dari ketinggian, maka dengan cepat burung ini akan terbang meluncur dan menerkam ular tanpa ampun dengan cakarnya yang tajam. Biasanya, burung raptor akan mencengkram tengkuk bagian belakang ular, menjadikan ular susah untuk menyerang balik. Dan kaki satunya akan menginjak bagian tubuh yang lain. Kemudian burung raptor ini akan langsung mencabik kepala ular, sehingga sang ular belum sempat menyiapkan pertahanannya. Tapi semua itu adalah skenario lancar ya. Terkadang juga kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Sekali salah gerak, malah elang menjadi korban lilitan ular tersebut. Itu resiko kalau dia menyerang ular yang lebih besar ya. Jadi ada bagian tubuh yang masih lebih, kemudian dia akan melilit si elang tersebut. Yang ketujuh adalah oposum. Oposum adalah ornivora atau pemakan segala dari buah-buahan, biji-bijian, serta hewan-hewan kecil seperti tikus dan serangga. Meskipun begitu, tidak ada alasan buat oposum untuk takut dengan ular berbisa. Karena menurut Medical Discovery News, oposum kebal terhadap bisa ular. Ini karena mereka memiliki protein neutral toxin neutralizing factor (LTNF) dalam darah mereka yang secara alami mengikat racun untuk menetralisirnya. Protein yang ada dalam tubuh oposum ini juga mampu menetralkan racun tanaman risin dan racun yang dihasilkan oleh teripang. Meskipun kebal racun, tapi di habitatnya dia sering menjadi santapan ular. Tapi bukan karena racun ular berbisa, melainkan karena lilitan ular yang lebih besar ya, seperti ular sanca dan lain sebagainya, yang notabene bukan ular berbisa. Ente tahu sendiri kan ular sanca segede apa, sedangkan oposum gerakannya lambat, tak selincah mengos,
dan tak segarang Honey Badger. Yah, begitulah. Yang kedelapan adalah armadillo. Armadillo pada dasarnya omnivora atau pemakan segala, dengan makanan favoritnya adalah serangga. Hal ini sesuai dengan peralatan yang dimilikinya, yaitu cakar untuk menggali lubang dan lidah yang panjang untuk menyait serangga. Tapi pada kondisi tertentu, armadillo menjadi omnivora oportunis yang gak pilih-pilih mangsa. Apa saja dilibas, termasuk ular berbisa sekalipun. Bermodalkan cangkang baja versi armadillo yang terbuat dari lempengan tulang yang disebut dengan osteodermata yang tumbuh di kulit. Wih, mantap, Cangkang ini terhubung secara longgar, menjaga fleksibilitas armadillo. Kurang kuat, tambah lagi dilapisi dengan lapisan keratin, protein yang membentuk rambut, kuku, dan tanduk. Wih, massive armor ini namanya. Cangkang inilah yang bikin ular berbisa menjadi tampak bego dan gak ada harga dirinya. Berkali-kali mencoba menggigit, hasilnya sama saja. Malah bikin rahang pada ngilu, taring pada goyang, mulut sariawan. Hal ini memudahkan armadillo melakukan counter attack ya terhadap ular. Ular udah stres dan kelelahan dibuatnya. Ya, begitulah. Yang kesembilan adalah terenggiling. Terenggiling si sisik baja alami, di mana sisiknya terbuat dari keratin, material yang serupa dengan kuku dan tanduk, membuatnya mempunyai perlindungan maksimal. Dia hanyalah pemakan semut yang konsisten, yang gak pernah kepikiran untuk memakan ular seperti armadillo. Tapi dia gak akan mundur kalau ketemu ular berbisa. Secara dia cukup pede dengan perisai yang dimiliki. Seolah dia berkata, silahkan serang aku, nanti lu juga capek sendiri. Jangankan ular, singa pun gak mampu membongkar pertahanan terenggiling. Apalagi kalau si doi sudah melingkarkan diri. Jadi kalau ketemu ular ya terenggiling cuek aja. Mau nyerang ya monggo, silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Yang penting semut mana semut? Semut. Pokoknya semut. Yang ke-10 adalah biawak. Siapa yang tidak kenal biawak coba? Tetangganya Bi Inah yang suka ngutang di warung sebelah. Biawak sering nongol di gorong-gorong selokan dekat rumah kita. Dan kadang-kadang gondol anak ayam belakang rumah buat dijadiin santapan makan malamnya. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada halaman The University of Queensland, Australia, biawak ternyata memiliki kemampuan untuk melawan racun ular berbisa. Banyak spesies biawak besar yang memiliki ketahanan terhadap neurotoksin, yaitu racun yang menyerang sistem saraf yang diproduksi oleh ular berbisa. Namun tidak semua biawak memiliki cara yang sama dalam melawan racun. Sebagian biawak-biawak ini mengandalkan ukuran tubuh dan pertahanan fisik mereka. Biawak memiliki lapisan pelindung yang tebal dan sisiknya yang berfungsi sebagai rantai sehingga taring ular berbisa akan kesulitan menembus lapisan pelindung ini. Dan jangan kira kalau ular berbisa itu bisa menghasilkan racunnya secara terus-menerus. Butuh waktu untuk memproduksinya kembali. Jadi ketika si ular sudah mengeluarkan racun kemudian gagal membunuh mangsanya, disitulah sebenarnya kondisi terlemah dari ular berbisa. Pada kondisi tersebut, biawak bisa membalikan keadaan dengan giginya yang tajam serta kekuatannya, membuat ular jatuh bangun sampai nggak bisa bangun lagi. Ya, itulah kira-kira beberapa hewan yang tidak takut terhadap ular berbisa. Mungkin banyak lagi hewan-hewan yang semacam ini yang belum bisa kami suguhkan dalam video ini. Silahkan Anda tambahkan di dalam kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Semoga membawa hikmah dalam hidup kita. Tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.